Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Ikraf Dahisha with student identity number 23029041. Today I will explain about psychomotor domain of Bloom taxonomy and the example in mathematics context, especially in real life. As we know that Bloom taxonomy has three domains. The first one is a cognitive domain, second is affective, and the third is psychomotor domain. And psychomotor domain have 5 levels. The first one is imitation, second is manipulation, third is precision, fourth is articulation, and the last one is naturalization. And now let's give an example about the first level or the level 1 of psychomotor domain of Bloom taxonomy. The level 1 is imitation atau meniru. The example in mathematics context is, can you copy the step that a teacher have been demonstrate to construct a perpendicular bisector using a compass and a ruler? Pertanyaannya adalah, dapatkah Anda meniru langkah-langkah yang sudah ditunjukkan oleh guru untuk membuat garis bagi tegak lurus menggunakan jangkar dan penggaris? The keywords atau kata kunci that we use in this question is copy atau tiru. Nah, kenapa atau why this fits the imitation level? There are 3 reasons why this question is fit the imitation level. The first one is imitation involves observing and replicating a demonstrated skill. Nah, imitasi itu melibatkan pengamatan dan peniruan keterampilan yang sudah didemonstrasikan. Nah, dalam hal ini, the student is asked to copy a physical process, in this case geometric construction, they have seen or been taught. Nah, dalam hal ini, itu siswa itu diminta untuk mengcopy atau meniru proses-proses fisik yang sudah ditunjukkan oleh guru, yaitu geometric construction. Nah, dalam hal ini siswa itu mengamati yang sudah dilakukan oleh guru dan kemudian meniru dan mengcopy langkah-langkah yang sudah ditunjukkan oleh guru tersebut. Nah, oleh karena itu, hal ini itu dapat dikatakan pada level imitasi. Nah, selanjutnya adalah the focus is on early stage skill development through mimicking the teachers on peer action. Nah, imitation level itu berfokus pada pengembangan keterampilan tahap awal itu melalui peniruan tindakan guru atau teman sebaya. Nah, dalam pertanyaan ini atau dalam hal ini, itu siswa itu meniru tindakan yang sudah dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, dengan alasan-alasan tersebut, this question is fit the imitation level atau tergolong pada level imitasi atau level meniru. Nah, the second level of psychomotor aspect of Bloom taxonomy is manipulation atau manipulasi. The example in math context is, can you build a 3D model of a rectangular prism using cardboard based on the given dimension and ensure all edges and angle are accurately measured and assembled? The question is, atau pertanyaannya adalah, dapatkah Anda membuat model 3D atau model 3 dimensi prisma persegi panjang menggunakan karton berdasarkan dimensi yang diberikan dan memastikan semua tepi dan sudut itu diukur dan dirakit secara akurat? Nah, the keyword atau kata kunci from this question is build atau membangun. Now, why is this question fit the manipulation level? The first reason is manipulation involves performing a skill with some degree of proficiency after instruction and practice. Nah, pada level manipulasi itu melibatkan pelaksanaan suatu keterampilan dengan tingkat kemahiran tertentu setelah instruksi dan latihan. Nah, pada pertanyaan ini, the test asks the student to build, physically construct a geometric model which requires following learned procedure, measuring, cutting, assembling. Tugas ini meminta siswa untuk membangun secara fisik model geometris yang membutuhkan. Itu yang pertama adalah mengikuti prosedur yang telah dipelajari seperti mengukur, memotong, dan merakit. Yang kedua adalah applying prior practice, handling tools like rules, glue, scissors, yaitu menerapkan praktik sebelumnya, yaitu menangani alat seperti penggaris, lem, dan gunting. Selanjutnya adalah translating a 2D plan into 3D physical object, a hands-on skill-based activity. Itu menerjemahkan rencana 2 dimensi itu yang menjadi objek fisik 3 dimensi atau aktivitas berbasis keterampilan. Dalam hal ini, siswa itu menggambar terlebih dahulu dalam bentuk 2 dimensi apa yang akan mereka lakukan. Nah, kemudian dari bentuk 2 dimensi itu, siswa dapat membentuk objek fisik atau 3 dimensi. Oleh karena itu, aktivitas ini dapat dikatakan berbasis keterampilan. Nah, berdasarkan 3 kegiatan tersebut, it shows that the student is progressing from imitation to independent execution, but likely still benefits from guidance or past demonstration.
Nah, dalam hal ini, itu siswa menunjukkan bahwa mereka sudah mengalami kemajuan dari bentuk peniruan ke pelaksanaan mandiri, tetapi kemungkinan masih mendapat manfaat dari bimbingan atau demonstrasi sebelumnya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut, from the reason, itu dapat dikatakan pertanyaan tersebut itu termasuk kepada level manipulasi. The next level or the third level is precision. The example in mathematics context is can you calibrate a weighting scale using standard weights and then accurately measure and record different object mass for data analysis activity? Pertanyaannya adalah, bisakah kamu mengkalibrasi timbangan menggunakan berat standar lalu mengukur dan mencatat massa berbagai benda secara akurat untuk kegiatan analisis data? The keywords atau kata kunci that have been used in this question is calibrate atau kalibrasi. Nah, kenapa pertanyaan ini dapat dikategorikan or why this fits the precision level? Nah, precision involves performing a skill accurately, efficiently, consistently, often with guidance. Precision atau ketepatan itu berarti siswa mampu melakukan berbagai keterampilan secara tepat, akurat, efisien, dan konsisten. Nah, biasanya itu tanpa bentuk bantuan. Kata kunci calibrate itu implies the students must adjust an instrument carefully to ensure it give correct result. Kata kunci kalibrasi itu mengisyaratkan bahwa siswa harus menyesuaikan alat ukur secara cermat agar menghasilkan data yang benar. Nah, oleh karena itu, dalam pertanyaan ini, or in this task, the student, the first is must accurately calibrate the scale, a technical process. Yaitu harus mengkalibrasi timbangan dengan tepat. Itu proses teknis yang membutuhkan ketelitian. The second is show control and confidence in handling measurement tools. Yaitu menunjukkan penguasaan alat ukur dengan keyakinan dan kontrol yang baik. Selanjutnya dari record data with mathematical precision for analysis. Yaitu mencatat data secara tepat sebagai bagian dari kegiatan matematika atau analisis data. Nah, sehingga dalam pertanyaan ini, it reflects a refined psychomotor ability where accuracy and reliability are critical. Nah, oleh karena itu, dalam pertanyaan ini, itu menunjukkan bahwa siswa sudah berada pada tahap kemahiran keterampilan teknis, di mana ketelitian dan keandalan sangat penting. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut, pertanyaan ini, or this question is fit the precision level. The fourth level, or the level 4, is psychomotor domain in Bloom taxonomy, is articulation. The question in math context is, can you combine your measuring, drawing, and geometric construction skill to design a floor plan that meets specific area and perimeter requirements? Pertanyaan adalah, dapatkah Anda menggabungkan keterampilan mengukur, menggambar, dan konstruksi geometris untuk merancang denah yang memenuhi persyaratan luas dan keliling tertentu? The keyword atau kata kunci dalam pertanyaan ini adalah combine atau menggabungkan. Nah, kenapa pertanyaan ini dapat dikategorikan termasuk kepada level articulation? Nah, apa itu articulation? Articulation involves coordinating several skills and adapting them to new or complex tasks. Artikulasi itu melibatkan koordinasi beberapa keterampilan dan mengadaptasikannya pada tugas-tugas baru atau kompleks. Nah, sehingga dalam pertanyaan ini, itu siswa diberikan sebuah tugas. Nah, the task asks the students to combine different previously learned skill. Itu pertanyaan atau tugas ini itu mendorong siswa untuk yang pertama adalah combine previously mastered skill. Itu menggabungkan keterampilan yang sudah mereka kuasai sebelumnya. Yang kedua adalah adapting and devising new strategies to achieve math design goals. Itu mengadaptasi dan menyusun strategi baru untuk mencapai tujuan desain matematika. Yaitu untuk merancang denah yang memenuhi persyaratan luas dan keliling tertentu. Yang ketiga adalah demonstrate independence and flexibility in applying skills in coordinate manner. Yaitu menunjukkan kemandirian mereka dan fleksibilitas mereka dalam menerapkan keterampilan secara terkoordinasi. Nah, oleh karena itu, dengan ketiga skill ini atau ketiga tugas yang dapat dilakukan oleh siswa ini, it reflects a student's ability to integrate and apply their skills smoothly in a meaningful real-world context like designing a functional layout based on math kriteria. Hal ini mencerminkan kemampuan siswa untuk mengintegrasikan dan menerapkan keterampilan mereka dengan lancar dalam konteks dunia nyata yang bermakna, seperti merancang tata letak fungsional berdasarkan kriteria matematika. Nah, oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan ini, pertanyaan ini dapat dikategorikan termasuk kepada level articulation. The next level or the last level or the fifth level of psychomotor aspect or domain in Bloom taxonomy is naturalization atau naturalisasi.
Nah, pertanyaannya atau the example in mathematics context is, can you develop your own method for constructing accurate geometric figures using digital tools and apply it consistently across multiple design tasks? Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah Anda mengembangkan metode Anda tersendiri untuk membuat gambar geometris yang akurat menggunakan alat bantu digital dan menerapkannya secara konsisten di berbagai tugas desain? Nah, in this question, the keyword is develop atau mengembangkan. Nah, dalam pertanyaan ini, itu kenapa hal ini dapat dikategorikan atau termasuk kepada level naturalization? The reason is the first, apa itu naturalization? Naturalization is the highest level in the psychomotor domain. It involves mastery and automaticity of complex skill. Naturalisasi itu menunjukkan bahwa siswa telah menguasai keterampilan secara menyeluruh dan dapat menerapkannya secara otomatis dan fleksibel dalam berbagai situasi. Nah, the keyword develop indicates that the student is not just following a method, they're creating their own refined approach. Nah, kata kunci mengembangkan ini tidak hanya menunjukkan bahwa siswa itu mengikuti metode-metode tertentu saja, tetapi mereka membuat atau membentuk pendekatan mereka tersendiri. Nah, dalam pertanyaan ini, siswa itu diharapkan untuk yang pertama adalah tidak hanya meniru atau mengikuti prosedur, tetapi menciptakan strategi kerja tersendiri. Yang kedua adalah menggabungkan keterampilan fisik seperti menggerakkan alat digital dengan pemahaman konseptual matematika. Yang ketiga adalah mampu mengadaptasi dan menyesuaikan pendekatannya secara efisien dalam tugas-tugas yang cukup kompleks. Nah, oleh karena itu, this is represent expert level coordination of physical, mental, and strategic process. Itu puncak dari penguasaan psikomotor, di mana keterampilan itu menjadi bagian dari rutinitas dan gaya pribadi siswa. Nah, oleh karena itu, dengan alasan-alasan tersebut, pertanyaan ini dapat dikatakan termasuk kepada level atau tergolong pada level naturalization dari psychomotor domain of Bloom taxonomy. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.